Liburan sekolah telah tiba. Keriuhan suara dan tawa siswa-siswi yang biasanya memenuhi setiap sudut SMP Lazuardi kini berganti dengan keheningan. Namun di balik pintu-pintu kelas yang tertutup dan meja-meja yang kosong, ada sebuah napas yang tidak pernah benar-benar berhenti berdenyut. Nafas itu adalah sastra Indonesia yang hari ini kita coba telusuri kembali lewat refleksi sunyi seorang guru. Guru bahasa Indonesia di tengah keheningan sekolah adalah simbol dari dedikasi yang tak kenal musim. Mereka adalah para penjaga cerita, kurator emosi, dan jembatan hidup yang memastikan bahwa ketika keriuhan di SMP Lazuardi kembali terdengar, nafas sastra Indonesia akan tetap hidup, mengalir, dan menemukan rumahnya di setiap hati yang siap mendengarnya. Tanpa kehadiran murid, ruang kelas ini terasa seperti panggung tanpa aktor. Tapi justru dalam kesunyian inilah seorang guru memiliki waktu untuk merenungkan kembali seberapa dalam kata-kata yang pernah diajarkan di sini benar-benar menyentuh jiwa-jiwa muda yang kini sedang beristirahat di rumah. Meski murid-muridnya kini mungkin lebih sibuk dengan gawai dan algoritma di luar sana, sang guru menolak menyerah. Di ruang guru yang sepi ini, strategi terus disusun. Bagaimana caranya agar bait-bait puisi dari masa lalu bisa menyelip di antara konten-konten singkat yang mereka konsumsi setiap hari. Halo, perkenalkan, nama saya Amalia Hediati. Saya lahir di Jakarta 23 Mei 1983. Saya bergabung di Lazuardi sejak tahun 2006. Diawali dengan saya ditugaskan di SD, lalu saya ditugaskan di SMP sejak 5 tahun yang lalu. Saya bergabung di SMP. Terima kasih. Ya, Ibu selama mengajar di SMP Lazuardi, apakah pernah mendapati momen di mana siswa yang awalnya terlihat cuek atau kurang tertarik tiba-tiba menjadi sangat antusiasi atau tersentuh ketika membahas sebuah karya sastra? Oke, pasti pernah ya yang namanya tersentuh, pasti pernah, pengalaman pasti banyak. Apalagi ketika anak yang baru naik ke kelas 7 belum mendapatkan paparan sastra yang sangat banyak, lalu mereka mencoba mencari kira-kira sastra apa sih yang seru dan bagus, dan awalnya mungkin menolak ya, maksudnya aduh males deh aku deh baca buku dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah membaca dan ada keterkaitan antara dirinya, relevan dengan dirinya, itu sangat antusias. Contoh, waktu itu ada yang datang ke saya, teacher, buku apa sih yang bagus untuk dibaca? Saya sampaikan waktu itu karena baru launching itu buku dompet ayah sepatu ibu itu. Akhirnya saya merekomendasikan buku itu, sampai akhirnya mereka ternyata sastra itu nggak, baca buku yang tebal itu nggak semenakutkan itu ya, ternyata seru ya, banyak pengalaman yang bisa diambil ya. Akhirnya dia tertarik membaca buku, dan waktu itu akhirnya lanjut baca buku novelnya Terelie 11 karena anak itu suka main bola. Jadi menghubungkan antara dirinya dengan novel yang dia baca itu membuat anak-anak itu sangat tertarik gitu. Terus saat ini HP di media sosial mengambil alih sebagai besar perhatian anak muda. Bagaimana strategi Ibu agar keindahan sastra Indonesia tidak kalah menarik dibandingkan dengan konten-konten singkat yang ada di internet? Iya, teknologi ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa dalam kehidupan kita pasti nggak bisa lepas dari teknologi. Tapi bukan kita
malah mengabaikan, tapi bagaimana caranya kita untuk bisa memanfaatkan memanfaatkan teknologi itu sendiri. Banyak yang bisa kita lakukan, mungkin bisa dengan mencari literasi atau mencari informasi terkait dengan buku yang akan dibaca. Itu apalagi TikTok sekarang banyak sekali nih info-info terkait dengan buku-buku yang direkomendasikan untuk anak-anak. Nah, biasanya mereka tertarik tuh. Buku ini tuh banyak deh Miss direkomendasiin sama influencer dan lain sebagainya. Lalu juga mungkin membuat sebuah karya yang menarik ya, karena terkait dengan kita kan ingin berkontribusi di dalam masyarakat, sehingga untuk menyampaikan sastra atau mengenalkan sastra itu kepada masyarakat, kita bisa menggunakan platform media sosial itu sendiri. Terus, apakah Ibu sering memanfaatkan platform digital atau tugas-tugas kreatif seperti membuat video atau podcast agar siswa bisa lebih bebas menemukan ide dan perasaan mereka? Oh, pasti ide pasti. Lalu juga kami juga bikin tugas-tugas juga menggunakan, atau juga podcast yang sekarang sedang itu juga, atau apapun kami akan selalu mengaitkan dengan media sosial ya, karena kami memang nggak bisa lepas dari media sosial. Kalau misalnya kakak-kakak pergi ke Lazuardi Instagramnya, itu ada beberapa podcast kami, itu anak-anak yang berbicara tentang buku-buku yang mereka suka dan kenapa sih mereka tertarik membaca, khususnya sastra kan, keterkaitan. Nah, itu bisa dilihat di sana bagaimana kami memaksimalkan media sosial untuk ajang kami memberikan manfaat atau memberikan syiar lah ya tentang sastra itu ke masyarakat yang luas gitu. Terima kasih, Ibu.